Padahal masalahnya hanya soal pilpres. Yang jadi siapapun, kita juga sebagai rakyat seperti ini. Tetapi sekali lagi kita hormati pilihan semua, milih A atau B, milih 1 atau 2, kita hormati. Itu penting. Tapi tidak usah mencaci, tidak usah menohok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah, ada gejala memprihatinkan, perilaku menyesakkan di kalangan masyarakat atau di sebagian kalangan masyarakat. Ada seorang tokoh atau kiai atau ulama dipuja-puja, dipuji-puji, disanjung-sanjung, dihormati. Tapi ketika menampakkan pilihannya pada pilihan yang berbeda, lalu difitnah, dicela, dijatuhkan. Tentu saya sebagai bagian dari kaum muslimin tidak ridho dengan model seperti itu. Janganlah kita ini menjadi orang yang hanya punya kepentingan sesaat, mengorbankan kepentingan yang jauh lebih besar. Memfitnah ulama, memojokkan ulama, mencaci, mencela ulama, jelas dosa. Wong bukan ulama aja dosa, ini fitnah. Orang semula didekati supaya mendukung, ketika tidak mendukung lalu dikatakan selingkuh. Apa tidak takut dosa? Apa memang sudah kebal dosa? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Hukumannya juga sangat berat. Dan Allah SWT pasti tidak ridho pada orang yang berperilaku penebar fitnah. Jadi dukung ya dukung, silahkan. Tapi jika ada seseorang yang dukung lain, ya kita hormati. Jangan kita caci. Dan peringatan keras dari saya adalah, justru dengan memfitnah begitu, justru dengan memojokkan tokoh-tokoh yang sebenarnya orang baik lalu dianggap selingkuh, kalian akan nyungsep. Kalian akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalian bertobat. Saya juga punya harapan kepada para tokoh. Jangan beri contoh umat ini contoh yang buruk. Kalau panjenengan punya pilihan, nyatakan jika mau atau sembunyikan jika perlu. Tapi jangan juga panjenengan menyalahkan orang yang memilih dengan pilihan tidak sama dengan panjenengan. Ini sering saya sampaikan karena masih banyak penceramah, tokoh, ulama, kiai yang merasa benar sendiri, nek gak sama dengan dia maka mereka adalah bodoh, goblok. Itu sangat tercela, akhlak yang amat tercela. Sekali lagi, soal pilihan kan hak asasi. Benar salah kan urusan pribadi. Ajak-ajak, silakan ajak-ajak, tapi tidak usah mencela yang lain, tidak usah mencaci yang berbeda. Itu menyakitkan. Di samping menyakitkan, sadarilah bahwa apalagi kalau kalian sebagai tokoh, sebagai ulama, sebagai kiai, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak ridho dengan perilaku itu. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Ada hadis lain, liutammima husnal akhlaq, sholihal akhlaq. Banyak riwayat, tapi intinya misi, salah satu misi risalah Nabi SAW selain tauhid adalah akhlakul karimah. Dan Nabi SAW adalah contoh prototipe, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi adalah berakhlak sangat azim, sangat agung. Maka kalau sudah makomnya ulama, makomnya kiai, makomnya habaib,
makomnya ustadz harus lebih wise, lebih bijak, lebih hati-hati dalam bertutur kata dan bertindak laku. Semua tutur kata, perilaku kita ada yang nonton, ada yang ngikuti, dan tentu ada yang ngawasi, yaitu Allah SWT dan malaikat. Maka jangan juga orang yang sudah disebut kiai lalu menebar fitnah. Jangan juga orang yang sudah disebut ulama lalu menebar umuk atau obrol bohong. Jangan. Itu hanya menjatuhkan diri sendiri dan juga berisiko menyakiti orang lain. Padahal masalahnya hanya soal pilpres. Yang jadi siapapun, kita juga sebagai rakyat seperti ini. Tetapi sekali lagi kita hormati pilihan semua, milih A atau B, milih 1 atau 2, kita hormati. Itu penting. Tapi tidak usah mencaci, tidak usah menohok, apalagi memfitnah yang berbeda dengan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.